Assalamualaikum, halo Pianas, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianas semua. Di sini ada berita terbaru dari media Pi Network ya, yang memang sudah masuk di hackathon juga. Ini berita media dari Pinews ya. Jadi Pinews Media ini memberitakan beberapa kabar baik untuk diikuti. Tetap teguh di jaringan Pi dan lanjutkan menambang gitu ya. Jadi kalau sudah media Pi Network berbicara seperti ini, kita harus update terus ya mengenai perkembangan Pi Network ini. Tentu saya sangat yakin harapan para pioner semua ingin tahu kabar mengenai open mainnet ya, kepastian mengenai open mainnet ya. Walaupun saya belum bisa mengkonfirmasi, belum bisa memastikan kapan open mainnetnya itu ya. Namun saya di sini berusaha terus mengikuti perkembangan ya, informasi-informasi terupdate ya, apalagi dari Pinews ini ya. Dia adalah media berita yang memang sudah bergabung dalam jaringan Pi juga gitu ya, di dalam hackathon Pi Network ya. Jadi tentu dia tidak akan sembarangan memberikan berita sahabat pioner semua ya. Jadi tetaplah tangguh ya di jaringan Pi dan lanjutkan untuk menambang ya. Akan ada kabar-kabar baik ya, kabar-kabar besar ya. Tentu sebelumnya sudah ada bocoran dari moderator ataupun langsung dari pihak core team ya, mengenai akan ada hal yang membuat detak jantung Anda itu semakin kuat. Wow, itu berarti kejutan besar sahabat pionosku semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini, yang mana ada sebuah tweet juga yang mana keterangannya, dua proyek unik, Pi mempermudah adopsi kripto dengan pengguna paling aktif di CryptoSpecs ya. Jika Facebook menghasilkan hampir 100 miliar dolar per tahun, jaringan Pi akan menghasilkan lebih dari itu dan mendominasi CryptoSpecs dengan utilitas miliaran dolar ya. Tentu saja sahabat pioners ya, kedepannya itu dengan banyaknya perusahaan yang bergabung di Pi Network ya, ini akan menghasilkan banyak keuntungan bagi pihak Pi Network dan pula bagi penggunanya ya. Jadi semakin banyak menarik perusahaan, otomatis proyek ini semakin berkualitas tinggi gitu ya, semakin mahal kurang lebih. Begitupun ini berimbas kepada nilai Picoin ke depannya ya, yang akan semakin tinggi karena semakin langka ya, Sudah dijelaskan juga di video saya sebelumnya oleh Pak siapa itu ya, saya lupa namanya, bahwa pasokan Pi itu sisa berapa sih ya, pokoknya sedikit banget lah gitu ya untuk diedarkan lagi. Makanya sekarang kita menambang itu semakin sulit gitu ya. Jadi sahabat pioners ya, beruntunglah Anda yang penambang lama ya. Dan untuk penambang yang baru beberapa bulan, jangan mengeluh ya, jangan patah semangat ya. Tidak menutup kemungkinan ke depan dan ke depannya kalau kalian bisa mengatur ya, tidak menghabiskan Picoin kalian pada saat open mainnet nanti, insya Allah harganya bisa melebihi dari harga konsensus yang disepakati pada saat ini ya. Banyak yang bertanya kepada saya, perhitungannya gimana kalau nilai Picoin ini 314.159 US dollar gitu ya. Nah, begini sahabat pioners ya, kalau Picoin bisa digunakan sebagai uang, dibelanjakan di dalam ekosistemnya, jadi untuk apa kita menukar dengan uang ya? Untuk apa? Kalau Anda bisa belanja sepuasnya dengan Picoin ya, untuk apa Anda menukar dengan uang gitu ya? Kalaupun nanti Anda ingin menukarnya dengan uang ya, karena ya hukum di negara kita kan hanya menerima uang rupiah ya, rupiah dalam bentuk kertas
rupiah dalam bentuk digital ya. Oke lah ya. Tetapi kan Anda harus memahami dulu, Anda harus tahu dulu ya bahwa di dalam ekosistem Pi itu sangat lengkap sekali proyek yang siap juga memfasilitasi kita ke depannya dalam menukar Pi coin kita ke uang fiat gitu ya. Tetapi jangan senang dulu ya. Tentu dibatasi ya. Ada batasannya. Mungkin sebulan hanya bisa mencairkan sekian gitu ya. Ada batasannya. Kalau misalnya nggak dibatasi ya bangkrut lah ya, malah inflasi yang terjadi ya. Karena kalau nggak ada pembatasannya, semua para pioners yang ada di dunia ini berbondong-bondong mencairkan Pi coinnya menjadi uang fiat gitu. Ya tentu ada batasannya. Percayakan aja pada pihak Kortim. Nanti pihak Kortim ke depan pasti konsultasi juga. Konsultasi maksudnya ya kepada pemerintahan di tiap-tiap negara pasti ada pembicaraan juga ke depannya ya terkait aturan-aturan atau batasan-batasan dalam pencairan Pi coin ke uang fiat di tiap-tiap negara. Ya kita percayakan aja pada pihak Kortim ke depannya ya. Sahabat pioners ya, intinya selalu semangat, jaga Pi coin Anda ya. Anda berada di proyek yang tepat, yaitu di Pi Network ini ya. Jadi kalau Anda bertahan sampai dengan terjadinya open mainnet ya, tentu Anda akan sukses besar ke depannya. Karena memang proyek Pi ini masih di enclosed mainnet aja sudah nampak banget ya. Sudah seperti proyek yang udah besar banget gitu ya, proyek raksasa juga gitu ya, termasuk apalagi dia masuk di dalam kemarin itu di Developers Wax ya. Itu adalah sebuah acara yang bukan acara biasa ya. Tentu yang bisa masuk di acara tersebut hanyalah perusahaan-perusahaan yang berkualitas tinggi, kurang lebih begitu ya. Mengapa Pi Network bisa masuk juga gitu ya di acara Developers Wax kemarin itu ya? Tentu karena proyek Pi ini bukan proyek biasa gitu ya. Nah ya, jadi kalau di fase enclosed mainnet aja Pi coin sangat dihargai oleh perusahaan-perusahaan besar dunia, apalagi setelah open mainnet sahabat pioners ya. Tentu ini untuk nilai Pi coin nggak akan murah di awal open mainnet ke depan ya. Tapi ingat, jangan tanyakan saya berapa nilai Pi coin ya. Anda harus bisa merumus, mencari tahu dari kualitas proyek ini ya. Maka Anda akan dapat jawaban nilai Pi coin yang sebenarnya ya. Sebenarnya simpelnya ya, kita lihat dari pernyataan dari Dr. Nicholas bahwa nilai Pi coin ditentukan oleh para pioners ya. Jadi kalau ada yang menyangkal apa yang dinyatakan oleh Dr. Nicholas, berarti dia itu mengaku-ngaku sebagai pencipta pencipta dari proyek Pi ini ya. Kita nggak usah ya tentunya di sini maksud saya, tentunya itulah kesimpulannya ya. Berarti dia merasa dialah pencipta proyek Pi ya. Sedangkan yang menciptakan proyek Pi Network adalah Dr. Nicholas. Dan Dr. Nicholas sendirilah yang menyatakan bahwa nilai Pi coin ditentukan oleh kesepakatan para pioners ya. Dalam bentuk apa? Ya bukan hanya dalam bentuk suara, tetapi dalam waktu Anda bertransaksi ya, nilai apa yang Anda gunakan. Kalau paling banyak para pioners menggunakan nilai 1 Pi 314.159 US dollar, maka nilai itulah yang akan menjadi nilai awal di open mainnet ke depan ya. Oke, sahabat pioners, mengapa saya sering mengulang-ulang apa yang saya nyatakan ini ya? Karena saya ingin memperkuat Anda semua. Apalagi saya yakin banyak sekali pioners-pioners yang baru juga ya nonton di channel saya ini ya, supaya semuanya pada paham. Nah kurang lebih begitu ya. Saya itu nggak mau ya para followers saya ya, viewers saya itu tertipu oleh nyunyiran atau segala macamnya ya. Saya perhatikan itu banyak yang udah terpelajar juga mengenai Pi Network ini. Alhamdulillah saya lihat di komentar itu ya. Dan ya sedikit lah ya yang nyinyir, paling 2 atau 3 orang yang nyinyir ya. Itu hal biasa lah ya. Hal biasa.
Tentunya kita nggak usah ikut-ikutan lah ya, itu urusan mereka ya. Makanya saya hapus aja yang nyinyir itu ya, karena ditakutkan ya kalau kita biarkan terus menerus, nanti kita juga malah kena virusnya, kurang lebih begitu, kena virusnya gitu ya. Jadi saya usahakan yang berada dengan saya, yang ikut dengan saya hanyalah orang-orang yang positif, dan saya akan sebisa saya menyingkirkan orang-orang yang negatif ya, karena orang-orang negatif inilah penghambat kita untuk menuju sukses ya. Orang-orang negatif inilah, karena orang-orang negatif itu ya tujuannya selalu kegagalan ya. Nggak ada orang negatif itu tujuannya kesuksesan ke depannya, dia akan selalu gagal ya. Orang positif tentu akan selalu sukses pada saatnya, orang negatif tentu akan menuju kehancuran atau kegagalan. Nah, kurang lebih begitu ya sahabat Pioneers. Jadi banyak-banyak kita mendekati ataupun merubah mindset kita ke hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, agar hasil yang kita dapatkan ke depan juga hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi itu saja ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya setidaknya ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.